kamera. Oke, berarti ada itu prediksi kita ada 18 CCTV yang ada di situ. Tapi yang terungkap di dalam persidangan tidak ada. Tidak pernah disebutkan. Ketika saksi ahli Bapak Muhammad Nur Al-Azhar itu di sidang atau bersaksi, itu saya ingat hanya pertama adalah kamera 1. Kamera 1 itu di dekat pintu masuk, kamera 17 itu juga di depan pintu masuk, tetapi di dekat pembuatan kopi. Kamera 17 ya, kamera 1, kamera 17. Kamera 345 itu di sekitar meja koktail, ya, berarti 1, 17, 3, 45. Oke, 1, 17, 3, 45. Baru 5. Ada lagi kamera 9. Kamera 9 itu di belakang meja 54, di mana Jessica Kumala Wongso berada, dan meja 6. Satu sisi dengan kamera 9, di belakang juga, di belakang meja 54 itu. Terus satu lagi kamera 7. Kamera 7 itu yang banyak sekali dilakukan analisa pergerakan berdasarkan mata visual saksi ahli, yaitu jauhnya sekitar 12 meter dari meja 54. Jadi ada kamera 1, 17, 3, 45, mungkin ada 2 juga di sekitar bar itu. Terus ada 6, 9, dan 7. Jadi ada 8 ya. 8. Jadi kalau kita periksa di monitornya dari operator JPU itu ada 18 kanal. Pertanyaannya, lalu kemana? Yang sekitar 10 kemana? Hilang sendiri. Nggak pernah dihadirkan, nggak pernah ditampilkan dalam persidangan. Dan saat itu juga baik hakim maupun jaksa dan mungkin pengacara, karena memang agak abai ya dengan pengetahuan sangat jauh dari bidangnya, itu tidak meminta konfigurasi instalasi setiap kamera di KP tersebut. Padahal artinya dari pihak penyidik berkompetensi untuk mendapatkan semua channel itu. Artinya bisa didapatkan itu. Ya bisa dong dari sangat mudah sekali kan. 900 GB itu kan. 900 GB itu kan harusnya kalau CCTV-nya sudah terpasang lebih dari 14 hari ya. Kalau biasanya 14 hari sudah override ya. 14 hari berarti sudah penuh harusnya DVR itu 900 GB. Berarti kan hilang ya. Berarti ada sesuatu hal yang membuat itu DVR akhirnya kosong. Ada satu tindakan yang membuat itu kosong. Karena nggak mungkin hilang dengan sendirinya. Logiknya seperti itu. Nggak mungkin hantu kan. Udah nonton belum guys podcastnya Pak Uto Hasibuan sama Ray Utami? Di situ Pak Uto pertama kalinya menyatakan dan bertanya-tanya kenapa ownernya Cafe Olivier itu tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pernah terlibat di persidangan kasusnya Jessica. Padahal dia adalah pemilik kafe yang harusnya terlibat. Karena di kasus-kasus yang lain namanya owner atau pemilik tempat pembunuhan itu harusnya mereka yang sangat-sangat terlibat dan bisa dijadikan saksi. Apalagi ini CCTV-nya juga kan harusnya izin dari ownernya. Itu adalah kejanggalan yang sampai sekarang tuh masih dipertanyakan. Dan juga Pak Uto itu mengatakan pada saat 70 menit setelah Mirna meninggal itu diperiksa, nggak ada loh cyanida di dalam tubuhnya. Tapi kenapa di laporannya itu dia kena racun cyanida? Ini juga yang sangat-sangat aneh. Ini tuh kayak sebuah kasus yang nggak ada tapi diada-adain gitu loh. Nggak ada bukti, nggak ada apa-apa tapi ngasih judul sendiri gitu loh. Menghilangkan barang bukti aja nggak boleh guys, tindak pidana, apalagi ini menciptakan barang bukti. Dan yang menghalang-halangi otopsi ini sih yang paling parah sih. Dokter Selamat ditanya itu nggak mengautopsi mayat loh. Dan katanya karena tidak diperbolehkan sama polisi. Berarti harus dipertanyakan di pihak kepolisian kenapa, ada apa, dikasih apa sama bapaknya Mirna sampai tidak memperbolehkan untuk otopsi. Itu sih kejanggalan-kejanggalannya yang harus banget diungkap karena ini kasus sangat aneh. Dan Pak Uto Hasibuan juga itu nggak bisa sendirian guys, kita juga harus ikut serta support terus dan up terus di kasus ini. Soalnya kalau sampai redup ya takutnya Pak Uto jadi sendirian gitu. Jadi kita tuh warga negara Indonesia tuh harus yang munculin berita ini terus gitu. Karena sekarang sosial media itu berperan penting banget. Jadi tersangka KPK, Profesor Edi Wamenkumham disebut kena karma. Wakil Menteri Hukum dan HAM atau Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarij atau Profesor Edi Hiarij resmi ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ia menjadi tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. Laporan ini pertama kali dilayangkan oleh IPW ke KPK atas dugaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Jadi saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke Dumas terkait dugaan tindak pidana korupsi berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan, bisa juga gratifikasi atau yang lain.
Yang terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status wamen. Wamen saya sebut dengan inisial OSH, ucap Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso di Gedung Merah Putih KPK. Atas penetapan tersangka KPK itu, Profesor Edi pun langsung menjadi perhatian publik. Banyak yang kembali mengaitkan status tersangka ini dengan kasus kopi sianida Mirna Salihin dan Jessica Wongso. Publik ribut di media sosial dengan menyebut Profesor Edi kena karma lantaran telah menyebut Jessica Wongso sebagai pelaku pembunuh Mirna. Karma Jessica, tulis akun Andika. Karma is real pak, makanya jangan zalim, yang enggak tahu jangan sok tahu, saksi ya saksi, jangan menjuti orang lebih dari kapasitas Anda. Tulis Justin Salsabila. Pelan-pelan yang terlibat di kasus Jessica terkena karma. Siapa selanjutnya? Komentar netizen yang lain. Seperti yang diketahui, Profesor Edi sempat menjadi saksi ahli di kasus kopi sianida Mirna Salihin dan Jessica Wongso pada 2016 lalu. Saat film Ice Cold tayang, Profesor Edi menjadi sorotan lantaran pernyataannya yang yakin soal Jessica adalah pembunuh Mirna. Profesor Edi Hiarij berujar bahwa Jessica mungkin tidak terlihat secara langsung menuangkan racun sianida di kopi Mirna. Namun, bukti yang disebut Profesor Edi Hiarij sebagai direct evidence, saksi mata, tidak menjadi satu-satunya bukti yang kuat di persidangan. Menjawab pertanyaan Mas Dedi. Saya menulis dalam sebuah buku saya mengenai teori dan hukum pembuktian, dalam perkara pidana tidak ada hierarki alat bukti. Kita tidak bisa menyatakan saksi mata lebih tinggi dari yang lain, itu tidak bisa. Soal pertanyaan tidak ada yang melihat Jessica menuangkan racun dalam kopi, ini disebut direct evidence saksi mata, jelas Profesor Edi. Kini Profesor Edi mungkin telah terkena karma karena saat menjadi saksi di kasus kopi sianida, Profesor Edi berlagak seperti layaknya ahli, padahal ia hanyalah saksi yang tidak boleh menjudge seseorang di luar kapasitasnya sebagai saksi.